Mahahangsa Jataka. Dahulu kala, di Benares, seorang raja bernama Sang Yama memiliki seorang permaisuri yang bernama Kema. Pada suatu subuh, Ratu Kema melihat suatu penampakan dalam tidurnya. Beberapa ekor angsa berwarna keemasan datang, duduk di tahta kerajaan, dan mengkhotbahkan hukum kebenaran dengan suara yang merdu. Adanya duka, sebab duka lenyapnya dan kebenaran duka. Sewaktu ratu mendengarkan, serta belum puas akan pemaparan kebenaran itu, hari sudah terang. Angsa-angsa itu pun mengakhiri pemaparannya dan pergi melalui jendela yang terbuka. Tangkap mereka! Tangkap angsa-angsa itu sebelum mereka terbang pergi. Ada di mana angsa-angsanya? Saya tidak mungkin melihat hal yang tidak ada. Pasti ada angsa emas di dunia ini. Akan tetapi, jika kukatakan kepada raja seperti ini, saya ingin mendengar khotbah kebenaran yang dipaparkan oleh angsa-angsa emas. Maka raja akan membalas, "Tidak pernah kita lihat adanya angsa emas. Tidak ada itu yang namanya khotbah kebenaran oleh angsa-angsa emas." dan raja pasti tidak akan menghiraukannya. Tetapi, jika kukatakan, ini adalah sebuah idaman dari seorang wanita yang sedang hamil, raja akan mencari mereka dengan cara apapun, dan dengan demikian keinginanku akan terpenuhi. Ratu pun berpura-pura sakit dan sang raja menengok keadaannya. Paduka, saya tidaklah sakit, melainkan sedang mengidam sebagai seorang wanita yang hamil. Katakanlah ratu, apa yang diinginkan dan segera kubawakan untukmu. Paduka, saya ingin mendengar khotbah kebenaran dari seekor angsa emas, dengan dirinya yang duduk di tahta kerajaan di bawah naungan payung putih. Kemudian, saya ingin memberikan penghormatan kepadanya dengan untayan-untayan bunga dan tanda-tanda hormat lain sebagainya, dan menyatakan persetujuanku kepadanya. Jika keinginanku ini dapat terpenuhi, maka diriku akan baik-baik saja. Akan tetapi, jika tidak dapat terpenuhi, maka tidak akan ada kehidupan lagi bagiku. Jika memang ada hal seperti ini di alam manusia, pasti akan kudapatkan untukmu. Janganlah mengkhawatirkannya. Dengarkanlah semuanya. Ratu Kema tadi berkata, "Jika dapat kudengar khotbah kebenaran oleh seekor angsa emas, maka diriku akan baik-baik saja. Sebaliknya, tidak akan ada kehidupan lagi bagiku. Katakanlah, apakah ada yang namanya angsa emas itu?" Paduka, kami belum pernah melihat ataupun mendengar tentang angsa emas. Siapa gerangan yang mengetahui tentangnya? Para Brahmana, Paduka. Apa ada angsa emas yang mengkhotbahkan kebenaran? Ya, Paduka, menurut tradisi turun-temurun kami, bahwa ikan, kepiting, kura-kura, rusa, burung merak, dan angsa memang ada yang berwarna keemasan. Dikatakan bahwanya di antara mereka itu, keluarga dari angsa Dataratha adalah yang paling bijak dan terpelajar, ditambah dengan manusia. Maka terdapat 7 makhluk yang dapat ditemukan berwarna keemasan. Di manakah gerangan tempat tinggal dari angsa-angsa emas yang terpelajari itu? Kami tidak mengetahuinya, Paduka. Mungkin saja para pemburu mengetahuinya. Di manakah tempat tinggal dari angsa emas Dahtarata? Paduka, disebutkan di dalam tradisi turun-temurun kami, mereka berdiam di daerah pegunungan Himalaya, tepatnya di Gunung Citakuta. Apakah kalian tahu bagaimana cara menangkap mereka? Saya tidak tahu, Paduka. Raja pun kemudian memanggil para Brahmana bijaknya. Paduka, mengapa harus kita yang pergi dan menangkap mereka? Cukup dengan satu siasat, kita dapat membawa mereka datang ke kota dan menangkap mereka. Siasat apakah itu? Di sebelah utara kota ini, Paduka perintahkanlah orang untuk membuat sebuah danau yang lebarnya 3 gauta dan panjangnya juga 3 gauta, dengan nama Danau Kema. Diisi dengan air, ditanami dengan beragam jenis biji-bijian, dan juga 5 jenis teratai. Kemudian, serahkanlah penjagaannya kepada seorang pemburu yang ahli, dan tidak boleh ada seorang pun yang mendekatinya. Dengan menempatkan penjaga di segala penjuru, umumkanlah bahwa itu adalah sebuah danau yang dilindungi. Ketika mendengar kabar tentang danau ini, segala jenis burung akan mendatanginya, dan angsa-angsa ini
yang mendengar kabar tentang betapa amannya danau ini akan datang mengunjunginya. Nah, saat itu Anda dapat menangkap mereka dengan menggunakan jerat. Raja pun mengundang para Brahmana beserta seluruh penasihat kerajaan dan mendapatkan informasi ada sekelompok angsa berbulu keemasan berdiam di Gunung Citakuta di bawah pimpinan Raja Angsa bernama Dataratha. Raja Samsayama pun membangun sebuah danau kema di Wanarasi, daerah Citakuta. Dengan mengikuti usulan dari para Brahmana, sang raja pun menempatkan beberapa pemburu di sekitar danau. Menyaksikan indahnya danau kema, Raja Dataratha pun didesak oleh 90.000 pengikutnya agar diizinkan mengunjungi danau kema. Oleh karena itu, Raja Dataratha sendirilah yang mengawal para rakyatnya. Ketika sedang berkunjung, sang raja terjerat oleh perangkap dari sang pemburu. Mengetahui hal tersebut, Pati Sumuka pun menemani sang raja. Raja Samyama pun bergembira karena dapat memenuhi kehendak Ratu Kema. Raja Dataratha beserta sang pati diperlakukan sangat terhormat oleh sang raja, karena memang tujuan ditangkapnya adalah untuk mendengarkan khotbah kebenaran. Para unggas ini ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi dibandingkan raja. Dalam paparannya, Raja Dataratha tidak membenarkan perbuatan Raja Samyama. Sikapnya membangun danau kema yang demikian indah telah menjebak para angsa untuk menikmati, sedangkan tujuan mereka untuk menangkap para angsa. Raja menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud untuk menyakiti, namun berkeinginan menangkap angsa emas untuk mendengarkan uraian kebenaran. Untuk itu, Raja Samyama menyatakan penyesalan dan memohon maaf. Raja Angsa Dataratha menjelaskan bahwa tidak ada dari kita yang bisa bebas dari akibat perbuatan kita sendiri. Bila kita berusaha menata kehidupan baik, menata kehidupan yang ada di sekitar kita dengan baik, maka kita akan memperoleh hasil yang baik dan menyenangkan dalam kehidupan kita. Selama 1 malam, seluruh kerabat kerajaan, termasuk para menteri, penguasa negara, itu mendengarkan khotbah dari sang Raja Emas. Ketika matahari telah terbit, dengan sangat hormat, Raja Samyama beserta permaisuri Kema melepaskan Raja Dataratha dan Pati Sumuka melalui jendela istana, terbang kembali ke habitatnya yaitu di Gua Emas dalam wilayah Citakuta. Setelah melalui berkali-kali tumimba lahir, maka pemburu Kemaka lahir sebagai Cana. Ratu Kema terlahir sebagai Bhikkhuni Kema. Raja Samyama terlahir sebagai Bante Sariputa, Sumuka sebagai Bante Ananda, Raja Dataratha adalah sebagai Sang Buddha, beserta dengan 90.000 ekor angsa emas adalah para siswa Buddha.